Hiu paus dengan nama latin Rhicodontypus merupakan salah satu ikan terbesar di dunia. Telah digambarkan sebagai ikan yang penuh dengan teka-teki karena aspek biologi dan habitatnya masih kurang dipahami. Pengetahuan tentang reproduksi spesies ini masih sangat kurang dan perjumpaan dengan bayi hiu paus sangat jarang terjadi di alam liar. Hiu paus adalah kondriktian yang panjang totalnya dapat mencapai lebih dari 18 meter. Rowot dan Brooks melaporkan jika hiu paus yang ditandai dengan tag dan terhubung dengan satelit di lokasi agregasi terbukti melakukan pergerakan jarak jauh. Akan tetapi, migrasi kembalinya hiu paus tersebut ke lokasi awal penandaan belum terbukti. Hiu paus muncul dan berkumpul dengan waktu yang dapat diprediksi di sejumlah lokasi tertentu di seluruh dunia. Ketersediaan mangsa dianggap sebagai pendorong utama di balik pergerakan hiu paus dan kedatangannya di lokasi-lokasi tertentu tersebut. Namun, masih belum jelas apakah pergerakan dan migrasi semata-mata didorong oleh ketersediaan mangsa atau dengan aspek-aspek lain dalam hidup hiu paus ini. Karena status hiu paus yang terancam punah akibat bycatch dan kerentanan terhadap cedera akibat lalu lintas kapal besar, hiu paus menjadi sangat terancam. Dengan adanya dua hal tersebut, maka pemantauan dan perhitungan jumlah hiu paus di alam liar perlu diperhatikan. Salah satu caranya adalah dengan tagging. Tagging bertujuan untuk menyelidiki ekologi pergerakan hiu paus yang memanfaatkan area Al-Sahin. Dalam penelitian yang saya kaji, menggunakan tag yang terhubung dengan satelit, serta menyelidiki pergerakan horizontal, vertikal, di lingkungan yang panas, semi tertutup, dan dangkal dengan menggunakan tag satelit untuk memeriksa perilaku menyelam mereka, frekuensi kedalaman yang mereka capai, kisaran suhu yang mereka sukai, dan penggunaan habitat spasial serta mengintegrasikan data ini dengan studi identifikasi foto bersamaan untuk menyelidiki migrasi kembali ke area Al-Sahin. Jadi, dalam penelitian yang saya kaji, penandaan awal hiu paus itu dilakukan di area Al-Sahin dan mereka meninjau apakah hiu paus ini akan kembali ke area Al-Sahin atau tidak. Adapun metode yang digunakan dalam jurnal yang saya kaji adalah yang pertama, area tagging hiu paus. Hiu paus di-tagging di area Al-Sahin yaitu wilayah Laut Merah antara bulan Juli 2011 dan September 2014. Total hiu paus yang di-tagging sebanyak 59 dan disambungkan ke satelit wildlife computer. Model yang digunakan yaitu pop-up archival tag. Tag PAT atau disingkat PAT. Tag PAT mencatat tingkat cahaya, kedalaman, dan suhu serta diprogram untuk dilepaskan dari hiu paus tersebut setelah 4, 6, ataupun 12 bulan. Tag yang ditarik ataupun tag yang ditambatkan mencatat lokasi Argos ketika berada di permukaan serta data suhu area tersebut. Hiu paus terdaftar sebagai hewan terancam punah dalam daftar merah IUCN, tetapi tidak dilindungi oleh hukum di perairan Qatar. Tempat penelitian di lapangan dilakukan. Semua tag satelit dipasang saat snorkel bersama hiu paus yang berenang bebas di area tersebut. Adapun teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data dalam jurnal ini menggunakan beberapa software seperti ArcGIS untuk membuat peta-peta area studi, Miss Excel untuk proses kontrol data mentah sebelum masuk ArcGIS, dan SIDAS, ekstraksi data dari format TIFF. Lalu ada analisis tingkat cahaya. Semua data yang tertransmisi diakses melalui sistem Agros dan didownload melalui websitenya. Prosesor DAP3 dari Wildlife Computer digunakan untuk memperkirakan lokasi hiu paus yang dilengkapi dengan tag arsip dengan tingkat cahaya, suhu permukaan laut, dan posisi Argos atau phase lock yang berlaku serta lokasi penyebaran dan pop-up yang digunakan untuk memperkirakan lokasi serta menghasilkan area kepercayaan di sekitarnya. Lokasi yang paling mungkin ditentukan dengan menggunakan interpolasi spline. Tag arsip menyediakan lokasi yang dihitung dari data tingkat cahaya. Lokasi tingkat cahaya memiliki kesalahan rata-rata radius 50 km menurut Wildlife Computer 2015. Kemudian ada data kedalaman dan suhu. Data kedalaman dan suhu yang dikumpulkan oleh tag satelit dianalisis untuk menyelidiki perilaku dan preferensi habitat dalam kaitannya dengan musim serta lokasi.
Karena Teluk Arab sangat dangkal dengan kedalaman maksimal lebih dari 90 meter, kami mendefinisikan penyelaman relatif dalam sebagai 40 meter saat berada di area teluk. Sedangkan di luar area teluk, kami mendefinisikan penyelaman dalam berada dalam 100 meter. Adapun menentukan pelepasan tag. Untuk tag yang dikumpulkan dalam transmisi data deret, waktu pelepasan bisa ditentukan sesaat setelah tag mengapung di permukaan karena tag tersebut mempertahankan kedalaman yang seragam dan suhu yang konstan. Untuk tag yang hanya mengumpulkan data histogram, titik pelepasan ditentukan dari data rekaman tag dari satu tempat di dalamnya yang terdapat rekaman suhu permukaan laut lokal. Berikut hasil dari kajian di jurnal tersebut. Yang pertama adalah analisis tingkat cahaya. Secara keseluruhan, lokasi yang berasal dari tingkat cahaya menunjukkan penyebaran di seluruh perairan Teluk Arab relatif lebih dalam hingga ke utara atau arah Kuwait. Paus jarang menjelajahi ke area yang lebih dangkal dari 40 meter dan tidak ada transmisi yang dilakukan dari perairan yang lebih dangkal dari 20 meter. Dua hiu paus melakukan penyebaran dalam skala yang lebih besar ke Teluk Oman melalui Selat Hormuz. Hal ini bisa dilihat di gambar yang akan saya tampilkan. Kemudian ada kedalaman dan suhu. Hiu paus di dalam Teluk Arab memiliki akses terbatas ke perairan dengan kedalaman lebih dari 90 meter. Lokasi transmisi dan batimetri menunjukkan bahwa sebagian besar transmisi berasal dari area dengan kedalaman dasar antara 40 dan 60 meter. Sesuai dengan kedalaman sebagian besar penggunaan Teluk Arab bagian tengah. Preferensi untuk perairan yang relatif lebih dalam diamati di daerah sepanjang garis pantai Iran. Selama berbulan-bulan musim dingin, setelah hiu-hiu tersebut berpencar dari Al-Sahin, pemindahan dari lokasi di perairan yang lebih dalam terjadi setelah hiu menyebar melalui Selat Hormuz dan masuk ke Teluk Oman, yang perairannya lebih dalam dari 90 meter. Meskipun lokasi pemindahan di Teluk Oman menunjukkan bahwa hiu paus jarang muncul ke permukaan saat berada di perairan dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Hanya saat hiu paus yang melakukan penyelaman lebih dari hanya satu hiu paus yang melakukan penyelaman lebih dari 300 meter. Penyelaman yang dalam pada hiu paus telah dikaitkan dengan pemberian makan, penghematan energi saat melakukan perjalanan, ataupun termoregulasi yang mereka lakukan. Kurangnya penyelaman hiu paus dalam keseluruhan penelitian ini hampir pasti disebabkan oleh perairan yang dangkal, yaitu kurang dari 90 meter, dan ditemukan di Teluk Arab. Kurangnya penyelaman dalam di mana hiu paus memiliki akses ke perairan yang lebih dalam, yaitu lebih dari 100 meter saat berada di Teluk Oman, mungkin disebabkan oleh ketersediaan makanan yang tinggi di perairan dangkal di wilayah tersebut, sehingga meniadakan kebutuhan penyelaman yang lebih dalam. Suhu air di permukaan di musim panas saat di Teluk Arab seringkali melebihi 35 derajat Celcius. Suhu air di kedalaman 10 meter di Al-Sahin juga melebihi 35 derajat Celcius. Namun, punggung bukit tengah yang relatif lebih dalam di Teluk Arab membentuk lapisan suhu yang berbeda. Selama bulan Agustus, hiu paus di Al-Sahin mencari makan di permukaan selama lebih dari 6 jam sehari, tetapi pada kedalaman 60 meter. Suhu air relatif sejuk yaitu 80 derajat Celcius pada bulan Agustus. Bahkan saat musim panas, lapisan suhu ini dapat dilihat dengan jelas pada semua data deret waktu kedalaman dan suhu di penelitian ini. Lalu adapun pola migrasi. Dalam jurnal ini menyimpulkan jika laporan hiu paus sangat mudah berpindah tempat dan menyimpulkan jika tidak ada bukti kuat dari studi penandaan satelit ataupun tagging yang dilakukan menunjukkan jika hiu paus berpencar dari area penandaan kemudian kembali lagi setelah beberapa waktu yang menunjukkan migrasi tahunan yang sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan kalau jika migrasi terjadi pada hiu paus akan tetapi mereka tidak benar-benar kembali ke area asal mereka. Kesimpulan dari hal yang sudah kita kaji saat ini yaitu penandaan hiu paus dengan tag satelit di Teluk Arab mengungkapkan perilaku dan pola gerak hiu paus di wilayah tersebut. Beberapa temuan utama meliputi kecenderungan hiu paus untuk menghabiskan waktu yang lama di Teluk Arab dengan beberapa individu menunjukkan afinitas tinggi terhadap area tertentu seperti Al-Sahin. Penelitian juga menyoroti pentingnya Teluk Arab sebagai habitat hiu paus dan memberikan wawasan tentang perilaku mereka, termasuk kebiasaan makan dan preferensi suhu. Selain itu, penelitian menemukan bahwa baik hiu paus muda maupun dewasa menggunakan area yang sama di Teluk Arab dengan akses terbatas ke perairan lebih dalam.
Penelitian ini juga melacak hiu paus betina yang menunjukkan preferensi terhadap habitat oseanik. Secara keseluruhan, penelitian memberikan informasi terhadap tentang gerakan dan perilaku hiu paus di Teluk Arab. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.